Ibadah kali ini diambil dari Galatia pasal yang keempat. Tadi disarankan oleh Mama itu ayat 16. Saya akan mulai baca ayat 12 sampai 20. Ini yang akan menjadi dasar renungan kita. Sekali lagi Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Apa kita sudah dapat semua? Kalau begitu kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, demikian sampai 20. Kita mulai. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku meminta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagimu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dengan dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ayat 28 kita bersama-sama. Betapa rindu untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, sampai sedemikian. Saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bab dikatakan mengucap syukurlah senanti ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita mengucap syukur atas apa-apa saja yang Tuhan berikan, termasuk dengan wadah persekutuan kita Ukumene Lansia Pralansia Primbana yang digagasi dan didukung oleh Pak Hendra Tarigan, yang sampai hari ini dapat berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi banyak orang. Harapan kita supaya roh para lansia dan pralansia tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Ini masih menyala semua? Maka terkait dengan menyala ini saya buat pantun satu, nggak masalah kan? Ya. Lensa bukan sembarang lensa. Cakep. Mana cakepnya? Iya.
Lensa bukan sembarang lensa. Cakep. Lensa kiriman Australia. Cakep. Lansia bukan sembarang lansia. Cakep. Lansia di sini harus menyala. Cakep. Di semua lansia yang tergabung di sini menerima kebenaran firman harus semakin hari semakin menyala dalam kebenaran. Supaya kita terus menyala, maka kita perlu mendengar kebenaran firman sebagai minyak, sebagai bensinnya, sehingga api Roh Kudus dalam diri kita, api iman kita tetap menyala. Nats khotbah kita ini merupakan teguran Rasul Paulus pada jemaat Galatia yang api rohaninya yang dulu menyala-nyala sekarang redup. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita menyala, seperti tadi diingatkan juga tadi oleh pembina kita, suatu saat kalau kita nggak hati-hati, nyala kita ini bisa menjadi redup. Karena itu kita harus hati-hati. Sedikit kita melihat, bercermin kepada nats renungan. Paulus menggambarkan dirinya sama seperti ibu yang pengasih dan penyayang dan sangat bahagia ketika lahir anaknya. Ibu-ibu di sini dan kita orang tua yang laki-laki, saat anak kita lahir, senang hati kita tidak? Wow, senang sekali. Cucu kita pun lahir senang. Maka dikatakan Rasul Paulus pada ayat 13, saat pertama dia memberitakan Injil, inilah yang disebut dengan kelahiran iman orang Galatia. Dia datang sebagai ibu yang sakit, tidak sempurna. Penafsir mengatakan mungkin ini sesuai dengan 2 Korintus 12 ayat 7 itu, ada suatu penyakit dalam diri Paulus kan? Ada dalam dirinya yang 3 kali dia minta, tetapi Tuhan, cukuplah dalam kelemahanmu, maka Rohku akan bekerja padamu. Penyakit Rasul Paulus kita tidak tahu sesungguhnya. Tetapi penyakit ini sangat mengganggu dia. Ada yang mengatakan mungkin dia penyakit ayan, epilepsi, ya kan? Ada mungkin yang mengatakan dia sakit kepala yang sangat luar biasa. Ada mungkin yang mengatakan sakit perut. Di sini ada yang sakit? Ada penyakitnya? Sudah makan obat? Rasul Paulus sudah lebih dahulu sakit, tapi tetap menyala. Ini perlu, jangan nanti sudah makan obat nggak menyala. Ya, jadi dia menyampaikan kebenaran bukan pada saat dia sehat, tapi pada saat dia sakit. Tetapi dikatakan di sini, walaupun aku sakit waktu itu, hei orang Galatia anakku, kamu tidak jijik dengan aku. Kamu terima. Betapa bahagianya. Artinya kamu terima Injil. Kamu terima berita tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena itu yang aku bawa. Dan ketika aku bawa itu, kamu terima aku sama seperti malaikat. Tadi aku datang kemarin diterima sebagai apa jadi malaikatnya ini? Sebagai pendeta adalah ya. Tapi ini sebagai malaikat. Karena yang dibawa firman Tuhan.
Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang datang kepada Anda di mana saja, terimalah dia seperti, walaupun mungkin ada kelemahannya, tapi firman itu tetap firman. Bahkan dikatakan Paulus, malahan aku diterima seperti Kristus Yesus sendiri. Maka ayat 15, betapa bahagianya aku, bahagianya kamu pada waktu itu. Waktu itu bahagia sekali orang Galatia. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Di manakah bahagiamu? Padahal dahulu kamu sudah terima itu kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan bangkit, dia akan hidup sekalipun mati. Bahkan kamu pada waktu itu mengatakan, matamu pun kalau waktu itu kuminta kau kasih dicungkil untuk aku. Begitulah sayang. Begitulah sayangnya jemaat Galatia kepada Rasul Paulus. Ya, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepada. Ini sesuatu yang paling sensitif. Siapa di sini yang mau jual matanya 1 miliar? Ada? 2 miliar? Enggak juga ya. 10 miliar? Wah, berarti mata itu sangat berharga. Nanti kan nggak nampak uang itu. Mata kita kasih. Baru mata ya, belum lagi ginjal ya, belum lagi lidah ya, belum lagi jari-jari kita semuanya ini ya. Kita, jantung kita semuanya ini, tak ada di sini yang milioner, semua triliuner semua ini. Jangan pernah menghina Tuhan, merasakan bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Jemaat Galatia memberikan matanya, memberikan yang berharga karena kasih Paulus. Nah, karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus ketika melihat bahwa cinta mereka mulai redup, iman mereka mulai redup. Mengapa? Pertama, mereka mulai redup karena ajaran sesat. Jadi hati-hati, iman kita yang hari ini masih menyala bisa menjadi redup karena ajaran sesat. Apa waktu itu di Galatia masalahnya? Kata orang-orang yang ada di situ, pengajar sesat, kamu enggak cukup percaya kepada Yesus. Jadi ngapain? Kamu supaya selamat sama seperti orang Yahudi harus disunatkan. Nah, itu dia. Yang kedua, kita boleh lihat juga itu pasal 4 tadi ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Mereka juga hari ini hari hebat, hari itu hari sial. Padahal orang Kristen semua hari adalah ini sesat. Nah, karena itu saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus, mereka ragukan ini bukan dari ajaran yang benar. Kata ajaran sesat itu. Karena itu mereka berusaha supaya orang itu tidak lagi mendengarkan Paulus, tidak lagi mendengarkan kebenaran firman. Maka mereka redup. Kata Paulus, di manakah bahagiamu dulu? Di mana bahagiamu? Nah, karena itu, karena mereka sudah mulai redup, iman
imannya sudah mulai lemah, Paulus menegur mereka. Nah, inilah ayat tadi yang sudah kita bacakan. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi Galatia 4 ayat 16. Sudah dapat? Galatia 4 ayat 16, 1, 2, 3 ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuh? Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Galatia ketika mereka sudah salah ditegur, jangan salah diartikan. Di sini ada yang pernah ditegur lalu kita benci kepada yang menegur itu? Ada, iyalah manusia. Oh, baik-baik semua ya. Pernah. Diajar dia merawat. Ada tumpi kata dengan Alkitab mengatakan Amsal 15 ayat 5. Coba kita baca semua. Amsal 15 ayat 5. Mudah-mudahan masih di situ Amsalnya. Amsal 15 ayat 5 yang sudah mendapat saja. 1, 2, 3 ya. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa yang akan teguran adalah bijak. Orang bodoh itu menolak didikan, tapi orang yang mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi para lansia, orang tua kami dan pralansia, kalian orang-orang hebat. Amin. Amin. Karena sudah sampai ke tahap ini. Orang muda belum tentu sampai ke tahap ini. Sudah hebat. Sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tapi kita diingatkan, walaupun sudah banyak makan asam garam kehidupan, jangan sampai kita menolak teguran. Karena orang yang menolak teguran ini orang yang bodoh yang akan celaka. Tapi orang yang mengindahkan teguran akan menjadi bijak. Beberapa tahun yang lewat kami punya perkumpulan sermon hamba-hamba Tuhan. Lalu di ruangan itu tertutup, ada yang merokok. Ada yang merokok di belakang. Ada yang di situ, saya ingat marganya marga Sinulinga, berdua. Gini loh. Ada yang marga Sinulinga di sini? Ada ya. Wah, ada apa berdua? Saya, kalau firman Tuhan sedang disampaikan, kita sedang belajar tentang firman Tuhan, mohon supaya jangan merokok di situ. Karena ketika nama Tuhan disebutkan, ruangan ini ruangan kudus. Ada yang marah. Tahu saya sebutkan namanya yang tersinggung. Apa pula kamu atur-atur orang lain? Aturlah dirimu. Tidak mau ditegur. Wah, itulah dia kan. Aturlah dirimu. Begini begitu, begini marah dia. Pak Sinulinganya, ya saya sudah sampaikan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu mari kita pelihara hidup kita. Kata Pak Sinulingga, jadi dia nggak emosi. Tapi dia sudah sampaikan kebenaran. Tahu apa yang terjadi? Tahun berlalu tahun, kawan ini masuk rumah sakit yang bicara, yang marah-marah tadi. Hati yang gembira adalah orang yang marah-marah gimana? Sakit dan kering kan? Jadi teguran sudah disampaikan, tidak diterima, itu urusan dia. Dia nggak mau bicara. Masuk rumah sakit, terpaksa di operasi.
Syukur-syukur kepada Tuhan, sehat lagi kawan itu. Itu setelah 2 tahun loh. Ditegur, marah. Manusia yang dipakai Tuhan menegur, marah. Tuhan yang pakai operasi menegurnya, kepada siapa lagi marah? Maka singkat cerita mohon izin Pak Pendeta, masih hidup dia? Masih. Aku pernah bersaksi, ada yang kena penyakit karena merokok, mati dia, hitam semua mukanya. Merokok. Yang tidak merokok, mati dia, bersih mukanya. Amin, amin. Ya. Jangan merokok. Ya, jadi yang merokok supaya diatur-atur lah, gitu kira-kira ini ya. Nah, setelah 2-3 tahun sehatlah kawan ini. Datang lagi dia sehat. Tahu apa katanya? Gentleman dia. Saya berdiri sini pertama, waktu saya dulu ditegur sama Petua Sinulinga, saya marah sekali. Karena keinginan daging saya tidak bisa saya kuasai. Tapi Tuhan menegur saya dan saya harus operasi. Betul kata Pak Sinulinga, memang tidak boleh merokok di ruangan. Nah karena itu setelah saya berhenti, saya sudah sehat sekali hari. Terima kasih untuk tegurannya. Maka kami semua bertepuk tangan. Gentleman dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan tadi di sini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sama seperti Bapak tadi yang marah kepada Pak Sinulinga itu, dia menjadikan teguran Pak Sinulinga menjadi musuh. Hasilnya apa? Penyakit. Bahkan hampir mati. Nah karena itu saudara-saudara, jangan main-main kalau Tuhan mau tegur kita. Tuhan boleh tegur kita lewat orang lain, lewat hamba Tuhan, lewat pasangan hidup partner kita, lewat anak kita. Ya, ada di sini orang tua kalau ditegur makanannya terlalu berlebihan marah-marah. Ada? Tengok dulu wajahnya semua ya, ada. Nggak ada. Iya, ada semua saya lihat. Ini makananku, jangan kau ikut campur dengan diriku. Ini hasil keringatku, katanya sama anaknya. Tapi dia selalu mencret-mencret. Jadi kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana. Tidak mau menerima teguran nasihat, maka dia membuat situasi keluarga menjadi ricuh. Nah karena itu inilah penting teguran yang datangnya dari kasih seperti Paulus, supaya cinta yang mula-mula bersembilan. Ya, teguran membuat kita bijaksana, supaya jemaat Galatia boleh bersemi kembali, menjadi kebanggaan bagi Paulus, kemuliaan bagi. Nah karena itu Paulus merindukan tadi, aku rindu berjumpa dengan kamu. Sebab aku sekarang udah pusing melihat kamu. Itu dari ayat 20 kan? Ayat 20 tadi dikatakan di sini. Ya, bagaimana perasaan Paulus dikatakan di sini? Ayat 20 tadi katakan. Saya bacakan. Betapa rindu aku berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara lain, karena aku telah habis akal terhadap kamu. Sudah habis akal dia. Di sini nggak ada yang keluarganya sudah habis akal gara-gara kita kan? Oh jangan. Kita tadi mengatakan kita harus makin menyala. Nah karena itu sebagai kesimpulan nanti kita boleh diskusi bersama. Pertama, kesimpulannya, hati-hati, kita juga bisa sama seperti jemaat Galatia. Bisa jadi iman kita
akan menjadi redup. Itu hati-hati. Mengapa jemaat Galatia redup? Karena pergaulan dengan pengajar sesat. Jadi hati-hati juga kawan-kawan saya itu, ya, kawan-kawan kita semua. Jangan sampai kita berkawan baik melalui FB, baik dengan WA-WA-an, mereka yang mulutnya selalu mulut kotor, mereka yang sering sumpah-sumpah. Hati-hati. Tapi bersekutulah seperti hari ini, bersekutulah umpamanya di Primbana seperti ini, kita dengar kebenaran firman, karena firman itu seperti juga dikatakan dalam Amsal 1:30-31, kalau kita mendengarkan teguran Tuhan, rencana situasi apapun dalam hidup kita tidak akan tergoyah. Nah, karena itu sekali lagi, hati-hati supaya kita jangan redup, iman kita jangan redup. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan lingkungan, hati-hati menghadapi penyakit, hati-hati menghadapi masalah keluarga, ekonomi, semua bisa bikin kita redup. Yang kedua yang harus kita lakukan, dengar-dengaranlah akan nasihat atau teguran Tuhan. Kalau Tuhan mau tegur berarti kita bukan anak-anak haram, kita anak-anak yang sah. Kan itu dikatakan di dalam Ibrani 12, ya. Kalau ayahmu menegur engkau, berarti engkau anak yang sah, bukan anak haram. Kalau ada saudara kita menegur kita, berarti dia sayang sama kita, dia care dengan kita. Jadi kalau ditegurnya kita jangan langsung marah. Jadi kalau dia tegur kita, berarti dia sayang sama kita. Nah, karena itu jadilah mendengarkan teguran itu dengan mengindahkan teguran dengan baik. Hanya dengan cara itu kita menjadi bijaksana. Sama tadi seperti kasus di sermon kami tadi, ketika dia mendengarkan teguran, tidak mendengarkan teguran Tuhan yang menegur, tapi syukur dia bertobat, akhirnya dia sehat sampai hari ini. Jadi saya akhiri renungan ini dengan pantun yang sama tadi, ya. Lensa bukan sembarang lensa, lensa dari Australia. Lansia bukan sembarang, lansia yang di sini harus tetap. Nah, puji Tuhan, kita berdoa.